Halo PNJers, PNJ TV punya segmen baru nih, yaitu Tanya PNJ. Segmen ini akan memberikan informasi-informasi langsung dari narasumber yang ahli di bidangnya. Buat PNJers yang mau memberikan pertanyaan, yuk boleh banget tulis di kolom komentar kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya pribadi Mumpuni Adi. Saya adalah dosen di Magister Terapan Rekayasa Teknologi Manufaktur Politeknik Negeri Jakarta. Pada tahun ini, selain menjadi dosen, saya juga diamanahi untuk menjadi Kepala Kantor Urusan Internasional atau KUI. Di sini, saya sebagai salah satu agen perubahan yang mengemban nilai kreatif dan inovatif. Baik, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Menurut Bapak, zona integritas itu apa sih? Zona integritas atau ZI adalah suatu zona atau daerah yang mana suatu kantor atau instansi pemerintah yang seluruh karyawan, mulai dari pimpinannya sampai bawahannya, itu mempunyai komitmen untuk mewujudkan suatu wilayah yang bebas korupsi atau sering juga disebut sebagai WBK, dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani atau WBBM. Nah, ini dilakukan melalui suatu reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi di sini semua mempunyai integritas dalam melayani seluruh stakeholder yang ada. Stakeholder di sini dari mulai dosen. Baik, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Siswa, alumni, bahkan masyarakat luas yang membutuhkan pelayanan publik. Jadi di sini nggak ada itu istilahnya bayar, nyogok, atau memberikan gratifikasi untuk mendapat pelayanan yang diinginkan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Lalu menurut Bapak, apa sih agen perubahan itu? Menurut saya, agen perubahan adalah suatu agen yang ditunjuk untuk dapat memberikan perubahan bagi institusinya, sehingga institusi tersebut dapat mencapai zona integritas yang dicanangkan oleh Kemenpan RB. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Nah, di sini mari kita simak pertanyaannya melalui video. Saya ingin tanya dong Pak, menurut Bapak, definisi dari kreatif dan inovatif yang ada pada tata nilai yang Bapak emban itu apa sih Pak? Oke, ini pertanyaan sangat menarik ya. Jadi apa sih kreatif dan inovatif pada tata nilai yang saya emban? Ini pertama ya, di sini kita harus memiliki pola pikir, cara pandang, dan juga pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru. Nah, di sini kreatif itu adalah merupakan suatu kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru untuk memandang suatu masalah sehingga masalah itu menjadi suatu peluang. Sedangkan inovasi itu merupakan kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap permasalahan yang tadi. Baik, kita lanjutkan. Kali ini ada pertanyaan yang keempat. Mari kita simak videonya. Saya ingin bertanya dong Pak, menurut Bapak, bagaimana cara menerapkan tata nilai kreatif dan inovatif dalam pembangunan zona integritas di PNJ? Oke, di sini ya, terkait dengan penerapannya, di sini saya membuat yang pertama adalah terkait dengan virtual exchange student. Apa itu virtual exchange student? Jika kita ketahui sebelumnya ya, bahwa exchange student adalah suatu program pertukaran pelajar yang biasanya ini dilakukan secara fisik. Artinya mahasiswa itu pergi ke luar negeri atau mahasiswa datang ke kampus PNJ. Tetapi di sini dengan adanya pandemi, kita harus berinovasi untuk tetap melakukan pertukaran pelajar atau exchange student yang mana
saat ini atau sebelumnya itu sangat sulit ketika masa pandemi karena kita dibatasi bahwa kita tidak bisa bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, di sini saya mencanangkan suatu program yang namanya adalah virtual exchange. Baik, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Luar negeri secara virtual melalui platform online. Begitu juga dengan mahasiswa asing yang akan datang ke PNJ dan ini dilakukan secara full online. Kemudian yang kedua adalah layanan paspor kolektif. Di sini saya sebagai kepala KUI memiliki amanah untuk dapat menginternasionalisasi PNJ. Tentunya kalau kita mau go internasional, baik mulai dari karyawan, seperti dosen, tendik, mahasiswa, itu bisa pergi ke luar negeri. Dan salah satu dokumen yang dibutuhkan untuk bepergian ke luar negeri tentu adalah paspor. Tanpa paspor, kita tidak bisa pergi ke luar negeri. Di sini, untuk pertama kalinya, di PNJ, dosen atau mahasiswa, bahkan alumni dan juga keluarganya, ini kami fasilitasi untuk dapat melakukan pembuatan paspor. Jadi tidak perlu datang ke kantor. Baik, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Kami juga menyerahkan paspor sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang ada. Kemudian yang ketiga, di sini saya melakukan mulai dari lingkup kerja saya yang terkecil, yaitu di kantor urusan internasional. Di sini saya menerapkan bahwa setiap hari Jumat, setiap orang yang datang ke KUI itu diwajibkan untuk berbicara bahasa Inggris, atau saya sebut sebagai International Office English Day. Di sini melatih bagaimana kita berinteraksi dalam bahasa Inggris, karena bahasa itu perlu dilatih, tidak hanya perlu dipelajari. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kelima. Mari kita dengarkan sama-sama pertanyaannya. Saya ingin tanya dong Pak, dalam 1 tahun ke depan, apa harapan Bapak dari penerapan tata nilai kreatif dan inovatif ini? Oke, tentu ya, target yang ingin saya capai dari yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa terjadi peningkatan jumlah student mobility, baik inbound itu artinya kita menerima, dan maupun yang outbound, yaitu kita mengirimkan di lingkungan PNJ. Jika pada masa pandemi yang lalu, mulai tahun 2020, bisa dibilang kita tidak menerima dan mengirimkan, maka di tahun ini kita sudah mulai mengirimkan. Di sini misalnya sudah ada 7 orang mahasiswa dari Filipina yang melakukan virtual exchange student, dan ada 7 orang mahasiswa PNJ pun yang melakukan virtual exchange students. Kemudian untuk outbound secara fisik, ada 17 orang mahasiswa PNJ yang pergi mengikuti program ISMA edisi vokasi. Sehingga target yang lainnya adalah PNJ dapat go internasional. Nah, ini sekarang pertanyaan yang terakhir. Oke, kita dengar sama-sama pertanyaannya. Ingin tanya dong Pak, apakah target perubahan yang akan dicapai untuk tata nilai kreatif dan inovatif yang Bapak emban? Oke, tentu saja ya, harapan saya sangat simpel bahwa penerapan tata nilai kreatif dan inovatif ini tidak hanya berhenti di tahun ini. Mungkin tahun 2022 ini saya sebagai agen perubahan, di tahun depan mungkin agen perubahan terjadi perubahan atau pergantian, maka tetap dilakukan apa yang saya canangkan, ini akan tetap berkelanjutan dan menjadi lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. New PNJ, spirit, spirit, spirit.